Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kita membunuh satu dari mereka dan menangkap satu lagi, tapi masih tersisa 9. Para master jiwa jahat ini jelas lebih mengerikan daripada meriam jiwa stasioner kelas 9 jika mereka ikut berperang. Aku ingat berita dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang mengklaim bahwa perbatasan kekaisaran ditembus hanya karena para master jiwa jahat dan banyaknya korban yang mereka timbulkan. Hal yang sama terjadi ketika kota Dou Surgawi diserang. Huo Yuhao datang ke samping tempat tidur saat itu, menekan kebenciannya dan bertanya, "Apa nama para wanita suci Anda? Dan di mana mereka?" "Mereka tidak punya nama. Kami memanggil mereka Nyonya Suci secara langsung." Yang di garis depan saat ini adalah Nyonya Suci Perak Biru. Yang satunya lagi, yang dikenal sebagai Nyonya Suci Phoenix, bersama wakil ketua sekte. Nyonya Suci Perak Biru mengikuti ketua sekte, karena ia memegang posisi penting. Ia tinggal di tenda di sebelah tenda pusat di area Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Tenda itu mudah dikenali karena berwarna emas. Nyonya Suci Perak Biru tinggal di tenda di sampingnya. Guru Xiao Ya memang ada di markas. Mata Huo Yuhao berbinar, lalu ia menoleh ke Bei Bei. Bei Bei sudah terlihat sangat gelisah saat ini. Ia akhirnya tahu di mana Guru Xiao Ya berada, dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Bei Bei diliputi emosi, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, "Karena kau sangat kooperatif, aku akan membiarkanmu mempertahankan kekuatan jiwamu." Sambil berbicara, ia menarik pusaran air di atas kepala Nangong Wan dan menepuk dahinya dengan tangan kanan. Membuat Nangong Wan pingsan sekali lagi. Seluruh ruangan hening sejenak. Mereka telah memperoleh informasi berharga setelah menangkap Nangong Wan. Mereka tidak hanya menemukan keberadaan Tang Ya dan Ma Xiaotao, tetapi juga memahami lebih banyak tentang struktur internal Gereja Roh Kudus. Hal ini sangat membantu Akademi Shrek dalam menghadapi Gereja Roh Kudus di masa mendatang. Huo Yuhao memandang Yan Shaoze dan bertanya, "Dekan Yan, karena kita sudah punya informasi yang akurat, bisakah kita merencanakan bagaimana kita akan menjalankan operasi kita?" Yan Shaoze terhibur saat menatapnya dan berkata, "Bukankah kita sudah sepakat bahwa kau yang akan memimpin operasi? Tentu saja kau yang akan menyusun rencananya. Apa idemu?" Huo Yuhao tidak mau repot-repot bersikap rendah hati saat ini dan langsung menjawab, "Kalau kita ingin menyelamatkan Guru Xiaoya, kita hanya bisa memancingnya. Sistem Kekaisaran Matahari dan Bulan terlalu kuat. 5 formasi jiwa saja sudah cukup untuk membunuh ahli manapun. Kita harus memancing Guru Xiaoya keluar. Tidak ada cara lain." Yan Shaoze menyipitkan mata dan bertanya, "Lalu bagaimana caranya? Kecuali jika ini pertempuran skala penuh, pemimpin sekte Gereja Roh Kudus mungkin tidak akan muncul. Tang Ya tentu saja tidak akan muncul saat itu." Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Ya, itulah mengapa ini sulit. Jika kita bertarung habis-habisan, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan menderita kerugian besar. Sekalipun Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan selama seluruh pertempuran, mereka akan tetap sangat kuat setelah menyerang. Mereka masih memiliki banyak master jiwa jahat yang membantu mereka. Itulah mengapa saya yakin Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan mau bekerja sama dengan kita jika itu rencananya. Jika itu masalahnya, kita hanya punya satu solusi lain." "Oh, Elder Song." Yan Shaoze dan Bei Bei memusatkan perhatian mereka pada Huo Yuhao.
Mata Huo Yuhao berkilat dingin dan dia menoleh ke arah Nangong Wan sebelum berkata, tidak ada usaha. Tidak ada hasil, tidak, teriak Bei Bei tanpa ragu. Matanya dipenuhi kengerian. Meskipun Huo Yuhao hanya mengatakan beberapa patah kata, Bei Bei tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Kau tidak bisa melakukannya, terlalu berbahaya, komentar Penatua Song. Kau ingin memanfaatkannya untuk memasuki markas? Apa kau pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika kau dikenali? Ada banyak individu kuat di markas Kekaisaran Matahari Bulan. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus bahkan sedang menjaga benteng. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk dengan mudah? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, Penatua Song, Dekan Yan, senior tertua, jangan khawatir. Karena saya yang mengusulkan idenya. Saya yakin itu akan berhasil. Meskipun ada risiko, itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Penatua Song, silakan lihat. Sambil berbicara, Huo Yuhao berputar sekali. Tiba-tiba, auranya berubah drastis, dan tubuhnya bertransformasi dengan cepat. Setelah menyelesaikan gilirannya, penampilannya berubah total. Bukankah dia terlihat seperti Masquerade Douluo? Bahkan auranya pun identik, menyeramkan dan dingin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sebelumnya, Penatua Song dan Huo Yuhao telah menghadapi dua title Douluo jahat bersama-sama. Saat ini, ia tercengang melihat perubahan pada Huo Yuhao. Tetua Song adalah seorang title Douluo tingkat 97. Namun, ia tidak bisa menyadari ada yang salah dengan Huo Yuhao hanya dengan menggunakan indranya yang normal. Penatua Song meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menyapukannya ke arah Huo Yuhao. Ia sedikit bergidik, tetapi gelombang kekuatan spiritual tiba-tiba ditepis kembali. Bahkan membawa aura yang menyeramkan. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan dengan Masquerade Douluo. Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan belatung-belatung hitam pekat mulai bermunculan di udara. Setiap belatung membawa gelombang spiritual yang kuat. Mereka menjangkau Penatua Song seperti jaring raksasa. Namun, Penatua Song merasakan sesuatu yang salah ketika ia bersentuhan dengan jaring raksasa ini. Sebelumnya, kemampuan jiwa yang dilepaskan oleh Masquerade Douluo menyebabkan seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, sedikit melambat. Namun, kemampuan jiwa Huo Yuhao hanya membuatnya sedikit lebih lemah. Ada perbedaan dalam hal kekuatan, tetapi aura jahatnya tetap ada. Tetua Song berkata, keterampilan jiwamu tampaknya tidak tepat, tetapi di permukaan, semuanya tampak sangat mirip. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tentu saja tidak akan sama. Namun, dengan bantuan imitasiku dan Nangong Wan, seharusnya tidak akan ada banyak masalah. Posisi Nangong Wan bahkan lebih tinggi daripada Masquerade Douluo. Aku akan bertanya kepadanya tentang beberapa kebiasaan Masquerade Douluo nanti. Setelah kita kembali, aku tidak akan mudah dikenali karena dipimpin oleh Nangong Wan. Bahkan pemimpin sekte pun tidak akan tahu siapa aku tanpa menyentuhku. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melibatkanmu untuk menyelamatkan Xiaoya. Adik kecil, aku tahu kau juga ingin menyelamatkannya. Kalau bukan karena aku tak berdaya, aku pasti sudah menawarkan diri untuk menyelinap masuk. Tapi, kau berbeda. Kau adalah harapan masa depan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada Akademi dan rekan satu tim kita yang lain? Huo Yuhao berkata, kakak tertua, kita tidak punya cara lain saat ini. Kita hanya bisa melakukan ini agar tujuan kita tercapai dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula,
Siapa bilang aku akan pergi sendiri? Kalian semua akan ikut denganku. Aku tidak bisa bertarung sendirian. Apa? Bei Bei, Tetua Song, dan Yan Shaoze tercengang saat melihat Huo Yuhao. Apa dia tidak pergi sendirian? Namun, mereka begitu banyak. Dan tidak ada yang punya imitasi seperti Huo Yuhao. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelinap masuk juga? Huo Yuhao tersenyum misterius dan berkata, "Ayo kita buat rencana sederhana dan manfaatkan waktu yang kita miliki untuk menyelinap ke markas Kekaisaran Matahari Bulan terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa membahas rencana terperinci kita." Ia merendahkan suaranya dan menjelaskan rencananya sekali. Setelah mendengar rencananya, Bei Bei tampak tercerahkan, sementara Tetua Song dan Yan Shaoze semakin terkejut. 1 jam kemudian, langit malam masih gelap, tetapi markas Kekaisaran Matahari Bulan tidak damai. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus berdiri di tengah tenda Komandan Tentara Salib Kekaisaran Matahari Bulan. Panglima pasukan ini adalah seorang jenderal yang sangat terpandang di Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi telah kembali ke Kekaisaran dan punya rencana lain. Pasukan kini dikomandoi oleh Marsal ini. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, ia masih seorang Sol Douluo yang disebut Lin Hai. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, pengaruhnya di Kekaisaran Matahari Bulan masih besar, karena ia berasal dari keluarga militer, dan ia juga seorang adipati. Awalnya, ketika Juzi masuk militer, ia banyak membantunya. Ia juga berasal dari garis keturunan yang sama dengan Su Tianran. Kalau tidak, Su Tianran tidak akan menyerahkan kendali 3 pasukan kepadanya. Lin Hai memiliki kelebihan lain yang memungkinkannya menjadi panglima tertinggi 3 pasukan. Itu adalah kemampuannya. Kemampuan yang lemah tidak selalu buruk, karena dia bukan seorang titled Douluo. Dia tidak bisa memimpin Legiun Insinyur Jiwa kelas 9 yang lebih kuat, meskipun pengaruhnya di pasukan sangat tinggi. Jadi, dia hanya bisa memimpin prajurit biasa. Meskipun para komandan Legiun Insinyur Jiwa harus mendengarkan instruksinya, mereka tetap bertindak dengan penuh otonomi. Juzi benar-benar mampu memastikan kepatuhan ketat terhadap instruksinya dan memimpin seluruh pasukan. Bukan karena kemampuan Soul Masternya, melainkan strategi misterius dan tak terduga yang membuat ketiga pasukan terkejut. Saat ini, Juzi disebut sebagai Dewi Perang di Kekaisaran Matahari Bulan. Lin Hai tidak memiliki ketidakpastian yang sama seperti Juzi, tetapi ia lebih tangguh sebagai pribadi. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseimbangan. Ia tentu saja orang yang paling tepat untuk memimpin ketiga pasukan. Namun, Lin Hai sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kemarin, alat jiwa pengintai berbasis darat mereka telah mendeteksi musuh yang menyelinap di langit. Mereka melancarkan serangan beruntun, tetapi tidak dapat mengunci musuh karena terlalu jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia memberi perintah untuk meningkatkan pengawasan mereka di langit setelah kejadian itu. Memang, musuh muncul lagi hari ini. Tepat ketika Lin Hai hendak menyerang langit dengan intensitas yang lebih besar, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus ingin orang-orang menangkap musuh mereka hidup-hidup. Lagi pula, musuh yang bisa bersembunyi sangat sulit untuk diwaspadai. Lebih baik menangkap mereka dan mencari tahu dari mana asal kemampuan mereka. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus juga merupakan guru kekaisaran. Pada saat yang sama, ia memiliki wewenang untuk mengawasi Lin Hai. Lin Hai tentu saja tidak bisa menghentikannya, mengingat ia telah mengajukan usulan seperti itu. Akibatnya, Heavenly Lipan Douluo dan Masquerade Douluo dikerahkan. Bagi Zhong Liwu,
Dua Douluo bergelar jahat sudah cukup untuk menangkap musuh mereka. Namun, siapa sangka bahwa Nangongwan dan Masquerade Douluo akan menghilang? Bahkan alat jiwa pengintai berbasis darat pun hanya mendeteksi gelombang kekuatan jiwa yang kuat sebelum keduanya menghilang. Mereka adalah dua Douluo bergelar yang jahat. Gereja Roh Kudus telah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak Douluo bergelar yang jahat. Zhong Liwu sangat menghormati Nangongwan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, lipan surgawinya masih bisa berkembang. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin masih bisa menjadi Douluo transenden. Sekarang setelah keduanya hilang, bagaimana mungkin Zhong Liwu tidak marah? Masih belum ada kabar? Apa orang-orangmu bodoh? Tanya Zhong Liwu dingin kepada Lin Hai. Meskipun Zhong Liwu tidak mau mengakuinya, ia tetap mengagumi Juzi. Ketika Kekaisaran Bintang Luo merebut kembali pegunungan Mingdou, Zhong Liwu merasa itu tak terbayangkan. Ibunya sendiri tak mampu menghentikan Kekaisaran Bintang Luo. Ia masih tak percaya. Setelah itu, Ye Sisui menyebutkan bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan Ditian untuk menahannya. Saat itulah Zhong Liwu akhirnya mengerti. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo telah merebut kembali pegunungan Mingdou dan menimbulkan masalah di perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan 2/3 wilayahnya. Bahkan ibu kota mereka telah direbut. Semua ini adalah jasa Juzi. Karena itu, Zhong Liwu akan jauh lebih sopan jika Juzi ada di sini. Namun, ia percaya bahwa Lin Hai hanyalah boneka. Semua alat jiwa pengintai beroperasi dengan efisiensi tertinggi. Selain itu, kami telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di langit. Memang, kami belum menemukan apapun. Lin Hai juga tahu bahwa ia tidak mampu menyinggung Zhong Liwu. Ia hanya bisa menjelaskan situasinya sekali lagi. Mata Zhong Liwu berkilat dingin. Jangan bilang mereka punya banyak orang terampil yang bersembunyi di langit. Mustahil. Alat jiwa pengintai di sini sudah digunakan selama ini. Mereka bahkan memantau langit menggunakan teleskop darat. Kalau mereka semua tidak bisa menyembunyikan diri, bagaimana mungkin mereka bisa menghilang di langit? Karena malam hari, teleskop berbasis darat kurang efektif. Namun, meskipun begitu, pergerakan besar apapun tetap akan terdeteksi. Lagi pula, baik Nangongwan maupun Masquerade sama-sama bergelar Titelo. Sekalipun musuhnya kuat, mereka seharusnya bisa menghadapinya untuk beberapa waktu. Setidaknya mereka seharusnya bisa mengirimkan sinyal bahaya. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa hilang. Tepat saat Zhong Liwu kebingungan, terdengar suara langkah kaki panik. Lapor, Lin Hai menegakkan wajahnya. Katakan padaku, apa yang kau temukan? Baik, Marshal. Heavenly Lipan Douluo dan Masquerade Douluo telah kembali. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Hai menghela napas lega. Mereka berdua akhirnya kembali. Sekarang, aku penasaran bagaimana orang ini akan terus menyulitkanku. Zhong Liwu juga tampak jauh lebih tenang, dan berkata, katakan pada mereka bahwa aku di sini. Minta mereka untuk datang menemuiku. Dicatat, prajurit yang menyampaikan pesan itu mengiyakan perintahnya dan segera bergegas pergi. Tak lama kemudian, tirai tenda komandan terbuka, dan 2 orang masuk. Nangongwan berjalan sedikit di depan. Ia segera tiba di depan Zhong Liwu dan membungkuk sebelum berkata, pemimpin sekte. Masquerade Douluo mengikutinya dari dekat dan melakukan hal yang sama. Zhong Liwu bertanya, kenapa kalian berdua menghilang begitu lama? Apa yang terjadi? Wajah Nangongwan tampak muram. Orang itu sangat licik. Setelah kami menemukannya, kami bersembunyi di balik awan dan mendekatinya. Namun,
Dia menemukan kami sebelum kami sempat mendekatinya. Dia adalah seorang titled Douluo bertipe spiritual, tetapi kemampuannya luar biasa. Dia sangat cepat, dan indranya juga sangat tajam. Setelah menemukan kami, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Dia punya seseorang untuk membantunya. Ketika kami mengejarnya ke markas Kekaisaran Jiwa Surgawi, kami takut terjebak dalam perangkap mereka, jadi kami berhenti dan berbalik. Zongliwu tidak curiga pada Nangong Wan. Itu situasi yang normal. Seberapa mudahkah melukai dua gelar Douluo? Zongliwu mengangguk dan bertanya, penemuan apa lagi yang telah kamu buat? Ya, Ketua Sekte, sepertinya kami melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Siapapun yang membantu titol bergelar itu sepertinya berasal dari Akademi Shrek. Kami melihat salah satu sinyal mereka. Karena itu, kami tidak berani melangkah lebih jauh. Karena takut terjebak, Akademi Shrek. Zongliwu sedikit terharu mendengar kata-kata ini. Selama ini, Gereja Roh Kudus merasa bahwa musuh terbesar mereka bukanlah sekte tubuh, melainkan Akademi Shrek. Akademi Shrek telah berdiri selama ribuan tahun. Terlebih lagi, mereka memiliki murid dari seluruh dunia. Banyak tokoh militer di 3 kerajaan benua Douro yang asli berasal dari Akademi Shrek. Ketika Akademi Shrek mengumumkan keinginan mereka untuk menerima murid, tanggapannya luar biasa. Itulah mengapa Kekaisaran Matahari Bulan gagal ketika mereka memulai perang pertama. Intervensi Akademi Shrek telah membuat segalanya sia-sia. Sudah lama sejak perang ini dimulai. Meskipun Akademi Shrek tidak secara terbuka bergabung dalam perang, Dewa Kematian, Douro, mengklaim bahwa seseorang dari Akademi Shrek telah campur tangan dalam insiden pegunungan Mingdou. Jadi, ada orang-orang dari Akademi Shrek di sini juga? Nangong Wan dan Masquerade Douluo berdiri di satu sisi dan menunggu dalam diam sementara Zongliwu merenung. Apakah kamu melihat dengan jelas jiwa bela diri apa yang dimiliki orang-orang dari Akademi Shrek? Tanya Zongliwu. Saya hanya melihat satu, itu dari seorang transenden Douluo. Jiwa bela dirinya adalah seekor burung phoenix emas. Kemampuannya sangat hebat, bahkan jika saya menantangnya berduel, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Phoenix emas, transcendental Douluo. Yan Shaoze, raut dingin muncul di wajah Zongliwu. Yan Shaoze, Radiant Phoenix Douluo. Dia benar-benar ada di sini. Sepertinya Akademi Shrek akan segera turun tangan. Setelah selesai berbicara, raut wajah Zongliwu semakin muram. Meskipun Akademi Shrek tidak lagi memiliki Ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak pernah lengah. Meskipun Gereja Roh Kudus sedang berada di puncak kejayaannya, dan bahkan memiliki 2 Ultimate Douluo, mereka tidak berencana untuk menyerang Akademi Shrek secara langsung. Hal ini terutama berlaku karena Akademi Shrek telah memaksa hutan Great Star Dow mundur belum lama ini, yang semakin memperkuat reputasi Akademi sebagai akademi terbaik di benua itu. Meskipun Gereja Roh Kudus tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, hutan Great Star Dow tetaplah hutan binatang jiwa nomor 1 di dunia. Dari 10 binatang buas agung, 5 berada di hutan Great Star Dow. Bahkan di Tian pun termasuk di dalamnya. Meski begitu, tak satu pun dari mereka mampu menaklukkan kota Shrek. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kota Shrek. Gereja Roh Kudus akan menghadapi Akademi Shrek cepat atau lambat. Namun, mereka tidak berniat menggunakan kemampuan mereka untuk menghadapinya secara langsung. Mereka ingin meminjam kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan. Sekuat apapun Akademi Shrek, tetaplah Akademi Master Jiwa. Nilai-nilai mereka akan berakar kuat. Meskipun Akademi telah berinvestasi besar-besaran dalam peralatan jiwa dalam beberapa tahun terakhir,
Zongliwu masih merasa itu belum cukup. Mungkinkah mereka mengejar ketertinggalan secepat itu? Tidak peduli seberapa sulitnya kota Shrek ditembus, mereka tidak akan mampu bertahan jika Zongliwu memimpin beberapa legiun insinyur jiwa untuk menyerang mereka dan menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ke arah mereka. Namun, Zongliwu sedikit tertekan karena Ye Sisui dan Long Xiaoyao mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyerang Akademi Shrek secara langsung apapun yang terjadi. Tanpa dukungan mereka berdua, Zongliwu tidak berani membuat rencana untuk menyerang Akademi Shrek. Karena mereka sudah di sini, kita biarkan saja mereka menyerang kita. Marsekal Lin Hai. Zongliwu menoleh ke arah Lin Hai. Lin Hai segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Guru Kekaisaran, mohon beri saya perintah." Zongliwu berkata, "Suruh anak buahmu lebih berhati-hati dan tingkatkan pengawasan. Begitu kalian menemukan sesuatu, segera beritahu aku. Aku ingin tahu apa yang sedang direncanakan Yan Shaoze." "Ya." Lin Hai dengan hormat menanggapi kata-katanya. Zongliwu menoleh ke arah Nangong Wan dan berkata, "Nangong, Mas Kuret, istirahatlah. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dengan membawa berita penting. Namun, jangan mengejar musuh kita sembarangan di masa mendatang. Akademi Shrek sangat licik. Begitu kalian jatuh ke dalam perangkap mereka, kalian akan berada dalam masalah besar. Kalian berdua penting bagi gereja. Kuharap tidak terjadi apa-apa padamu. Terima kasih atas perhatianmu." Nangong Wan dan Mas Kuret Douluo membungkuk bersamaan. Zongliwu melambaikan tangan dan berkata, "Baiklah. Kalian berdua diberhentikan." "Ya." Nangong Wan dan Mas Kuret Douluo berbalik dan pergi. Tepat saat mereka sampai di pintu tenda, Zongliwu tiba-tiba memanggil, "Tunggu sebentar." Baik Nangong Wan maupun Mas Kuret Douluo sama-sama berhenti. Mas Kuret Douluo menegang, tapi hanya sedikit. Tidak terlihat jelas. Zongliwu berkata, "Mas Kuret, kau sudah stagnan selama beberapa waktu. Berhentilah berpikir untuk mempermainkan wanita. Berusahalah lebih keras. Meskipun jiwa bela dirimu tidak terlalu kuat, itu sangat istimewa. Jika kau bisa menjadi transenden Douluo di masa depan, itu akan sangat membantu gereja."